Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Kami dari kelompok 5 TPB 52 ingin menjelaskan tentang RBL yang telah kami lakukan dengan judul Wind Energy sebagai aplikasi hukum Lenz dan hukum Faraday. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri anggota kami satu persatu. Saya Arab Setiawan Muhammad Jabar dengan NIM 123140032, program studi Teknik Informatika. Dan ini rekan saya. Nama saya Sabrina Cantika Putri dengan nomor induk mahasiswa 123220025 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Maharani dengan NIM 123510002 dengan prodi Rekayasa Keolahragaan. Saya Gresya Rita Gurning dengan NIM 123220019 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Muhammad Dafa Hakim dengan NIM 123140002 dari prodi Teknik Informatika. Saya Nabil Abid Mahadika dengan NIM 123220015 dari prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Selamat menyaksikan. Sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu hukum Faraday. Hukum Faraday adalah salah satu prinsip dasar dalam elektromagnetik yang dijelaskan oleh fisikawan Inggris Michael Faraday pada abad ke-19. Hukum Faraday menyatakan bahwa jumlah medan magnet yang menembus suatu luasan tertentu akan menghasilkan tegangan listrik induksi di sepanjang luasan tersebut. Secara matematis, hukum Faraday dapat dirumuskan sebagai E sama dengan minus D flux atau dF per dt, di mana E adalah tegangan listrik yang dihasilkan dalam satuan volt, D flux atau dF adalah perubahan flux magnetik melalui permukaan yang dibatasi oleh rangkaian dalam satuan Weber, dan dt adalah perubahan waktu dalam satuan detik. Oke, saya akan menjelaskan apa itu hukum Lenz. Hukum Lenz adalah prinsip dalam fisika yang menyatakan bahwa arus induksi dalam rangkaian listrik yang akan menghasilkan medan magnet lalu menghasilkan gaya yang menentang perubahan penyebabnya. Prinsip ini ditemukan oleh fisikawan Jerman Heinrich Lenz pada abad ke-19. Ketika medan magnet berubah di sekitar suatu pengantar listrik, medan magnet yang timbul akibat arus induksi akan menghasilkan gaya magnetik yang bertentangan dengan perubahan tersebut. Gaya magnetik ini bertujuan untuk menghasilkan arah arus medan magnet yang menentang perubahan medan magnetik yang awalnya terjadi. Artinya, hukum Lenz menjelaskan bahwa aliran arus induksi akan selalu berusaha untuk mempertahankan kondisi awal atau menghambat perubahan medan magnet yang menyebabkannya. Contoh yang sering diberikan untuk menjelaskan hukum Lenz adalah ketika medan magnet didekatkan ke sebuah kumparan. Arus induksi akan terjadi di kumparan tersebut yang akan menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan perubahan medan magnet yang diakibatkan oleh magnet. Baik, selanjutnya adalah cara kerja alat. Dimulai ketika energi angin digunakan untuk memutar kincir angin yang terhubung dengan generator. Ketika kincir angin berputar, ia menggerakkan turbin dalam generator, yang kemudian menghasilkan arus listrik melalui prinsip Faraday. Hukum Lenz kemudian berlaku karena arus listrik yang dihasilkan akan menghasilkan medan magnet yang berlawanan, memastikan efisiensi konservasi energi yang optimal. Ketika angin mengenai baling-baling kincir angin, ia memberikan energi kinetik pada kincir tersebut yang kemudian berputar. Kincir angin terhubung dengan rotor dalam generator. Ketika rotor berputar, ia menghasilkan perubahan flux magnetik melalui kumparan dalam generator sesuai dengan hukum Faraday. Perubahan flux magnetik ini menginduksi arus listrik dalam kumparan yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Hukum Lenz memastikan
bahwa arus yang dihasilkan akan menciptakan medan magnet yang melawan perubahan yang menyebabkannya, sehingga memastikan efisiensi sistem generator yang optimal. Dengan demikian, energi angin memanfaatkan prinsip-prinsip dasar elektromagnetik yang ditemukan oleh Faraday dan diperkuat oleh hukum Lenz. Pada percobaan pembuatan alat ini, kami menggunakan dua metode, di mana metode yang pertama itu memvariasikan jumlah magnetnya, dan pada metode yang kedua itu memvariasikan banyak lilitannya. Pada tabel pertama didapatkan hasil data dengan jumlah magnet 4 dengan banyak lilitan 150 menghasilkan besar arus sebesar 0,68 mikroampere. Dan pada data yang kedua dengan jumlah magnet 6 dengan lilitan masih sebanyak 150 menghasilkan besar arus sebesar 0,89 ampere. Pada data yang ketiga, kami menggunakan magnet sebanyak 8 dengan banyak lilitan 150 menghasilkan besar arus 0,97 mikroampere. Pada tabel yang kedua didapatkan hasil data di mana magnetnya dengan jumlah yang sama dengan banyak lilitan yang divariasikan. Pada data yang pertama, jumlah magnetnya ada 6 dengan banyak lilitan 150 menghasilkan besar arus sebesar 0,92 mikroampere. Pada data yang kedua, di mana jumlah magnetnya terdapat sebanyak 6 dengan banyak lilitan 200 lilitan menghasilkan besar arus 0,87 mikroampere. Pada data yang terakhir, dengan jumlah magnet yang sama yaitu sebanyak 6 dengan jumlah lilitan 250 lilitan menghasilkan besar arus sebesar 0,82 mikroampere. Selanjutnya adalah kelebihan alat. Yang pertama, ramah lingkungan. Energi angin adalah sumber energi terbarukan dan bersih, tidak menghasilkan emisi karbon atau polusi udara saat dioperasikan. Yang kedua, tersedia luas. Angin tersedia di berbagai wilayah, sehingga potensi pemanfaatannya pun luas. Yang ketiga, biaya operasional rendah. Setelah instalasi awal, biaya operasional cenderung rendah karena angin gratis dan tidak memerlukan bahan bakar. Yang keempat, fleksibilitas lokasi. Kincir angin dapat dipasang di berbagai lokasi, termasuk di darat dan di lepas pantai. Selanjutnya adalah kekurangan alat. Yang pertama, ketergantungan pada cuaca. Kinerja energi angin dipengaruhi oleh kecepatan dan kestabilan angin yang dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kesenjangan energi. Produksi energi angin tidak selalu konsisten, dengan periode di mana angin tidak cukup kuat untuk menghasilkan listrik. Yang terakhir, dampak visual. Kincir angin besar dapat dianggap mengganggu estetika lingkungan, dan beberapa orang mungkin memperdebatkan dampak visualnya. Oke, jadi kita sudah sampai di bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Dari percobaan alat sederhana, energi angin sebagai aplikasi hukum Lenz dan Faraday dalam generator, kita dapat menyimpulkan bahwa energi kinetik angin dapat diubah menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Prinsip Lenz menjelaskan bahwa arus listrik yang dihasilkan akan menciptakan medan magnet yang menghasilkan gaya yang berlawanan dengan gerakan yang menyebabkannya. Sementara prinsip Faraday menyatakan bahwa perubahan fluks magnetik melalui kumparan akan menghasilkan arus listrik. Oleh karena itu, percobaan tersebut menegaskan bahwa generator angin adalah contoh aplikasi praktis dari prinsip-prinsip ini dalam menghasilkan energi listrik dari sumber energi alam yang terbarukan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next project. Jangan lupa like, komen, Share And subscribe. dadah. Dadah.